yang mengajak orang-orang untuk memuja setan. Hai guys, ngapain? Jangan lupa makan ya. Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja, semoga kalian sehat dan keren selalu. Buat kalian yang baru aja datang di segmen ini, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically, segmen ini adalah segmen di mana gue meluapkan kekepoan gue, bahkan sekaligus jawaban dari segala kekepoan gue terhadap lagu. Nah, di episode kali ini gue bakalan ngebahas lagu-lagu dari Korea yang kabarnya di tengah-tengah lagunya itu ada selipan-selipan yang serem-serem alias misteri. Gimana sih seremnya? Otoke? Otoke. Sebelum gue lanjutin, gue minta support kalian dulu dong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Notifikasinya dinyalain, biar nanti tiap minggu depan gue posting, kalian tahu duluan. Jadi teman-teman, gue tuh sebenarnya ketulak sama lagu-lagu Korea. Karena waktu awal-awal Korea ini booming, gue emang dari dulu suka nonton filmnya atau drakornya. Tapi gue nggak terlalu suka sama musiknya karena gue beranggapan kayak apaan sih lagu-lagu Korea nih kayak sok keren gitu. Miane. Sampai akhirnya di suatu malam, gue lagi on the way dari kantor ke rumah, gue ngedengerin radio. Dan di radio diputerlah lagunya BTS yang judulnya Burning Up atau Fire. Pada saat itu, gue ngerasa nih lagu tepat banget nih di suasana gue lagi nyetir sendirian. Terus kayak gue lagi butuh semangat karena itu macet banget, gak kayak biasanya. Dan akhirnya tanpa gue sadari, itu lagu terngiang-ngiang terus di otak gue. Sampai akhirnya gue masukin deh tuh ke playlist gue kan. Nah ternyata pas gue lagi masukin dia ke playlist gue, muncullah tuh rekomendasi lagu lainnya, yaitu Silver Spoon sama Dynamite. Ya udah dong, gue masukin juga ke dalam playlist gue. Dan lebih ketulaknya lagi, setelah gue dengerin lagu mereka, gue jadi kepo. Mereka tuh orang-orangnya kayak gimana sih gitu. Dan ternyata pas gue lihat video klipnya Burning Up yang Fire, gue pusing sih kepala gue. Itu kayak ganteng-ganteng banget. Nah tapi kelemahan orang-orang Korea ini di mata gue adalah pada saat itu mereka tuh tampilannya mirip-mirip semua dong. Jadi kayak gue nggak tahu yang ngebedain ini yang mana, ini siapa namanya, ini siapa, kayak sama. Yang cewek pun juga kayak gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue harus tahu deh nih si ganteng ini. Gue pengen tahu dia yang mana, namanya siapa. Gue cari deh tuh lagu-lagu BTS yang kebetulan ada di MTV Plug. Di situ gue jadi tahu ternyata nama cowok yang gue demen itu di BTS itu namanya V, Mr. V. Biasanya kan V itu refer ke cewek ya. Oke, dan selain V itu gue juga suka sama yang namanya Jungkook. Ya itulah, pokoknya dua orang itu. Akhirnya gara-gara mereka berdua gue jadi kelepek-lepek sama Korea. Dari situlah gue akhirnya ngebuka pikiran gue untuk lebih terbuka sama lagu-lagu Korea. Dan ternyata lagunya asik-asik juga ya. Oke, intinya tuh sebenarnya gue salut sama teman-teman K-popers nih yang bisa dengan mudahnya membedakan siapa ini, siapa itu setiap melihat video klip mereka. Nah, akhirnya setelah ada ketertarikan gue terhadap lagu-lagu Korea ini, gue jadi tanya dong sama teman-teman gue yang sebelumnya udah pecinta lagu-lagu Korea duluan. Gue nanya, ada nggak sih lagu-lagu di Korea yang ada unsur serem-seremnya gitu? Apakah di balik lagunya juga menyimpan mistis? Atau yang kayaknya ngebawa-bawa kehantu-hantuan gitu? Karena selama ini yang gue dengerin lagu-lagu Korea tuh kalau nggak keren ya unyu gitu. Dan gue kaget ternyata ada juga lagu-lagu yang memang ada unsur-unsur misterinya. Yuk kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ngebahas aja lagu-lagu Korea apa sih yang ada unsur-unsur misterinya dan nyangkut di kepala gue. Yang pertama, lagunya Miss A yang berjudul Only You. Jadi sejak launching lagu Only You ini di 30 Maret 2015, Miss A sendiri sebenarnya sedang sibuk ngurusin comeback albumnya yang bertajuk Colors. Dan gak heran ya, pastinya yang namanya album comeback dan ada single dari album itu pasti para fansnya langsung menyerbu dan bener aja lagu itu masuk ke dalam deretan tanggal lagu di Korea Selatan. Sampai akhirnya timbullah berita di mana para fansnya yang berkali-kali mendengarkan lagu Only You ini mengaku mendengar suara teriak
teriakan pria di tengah-tengah lagu Only You dari Miss A ini. Sebelum akhirnya gue menceritakan ke kalian di episode kali ini, gue mendengarkan sendiri lagu itu berkali-kali. Dan emang iya, gue sendiri ngedenger ada suara laki-laki teriak. Yang jelas gue nggak tahu itu hantu atau bukan, tapi kan yang namanya hantu biasanya teriak itu yang paling umum adalah wanita kan. Dan kenapa sih ini laki-laki? Dan akhirnya saking berita ini membludak, gak mungkin kan kalau personil dari Miss A ini gak tahu apa-apa tentang kabar ini. Akhirnya pada suatu hari, salah satu personil Miss A yang bernama Jang Dongmin diwawancarai di salah satu stasiun radio di Korea Selatan. Kalau gue nggak salah ingat, nama radionya adalah KBS Radio Cool FM. Di situ, Jang Dongmin mengaku mereka tidak mendengar suara teriakan yang didengar oleh para fansnya, dan gue sendiri juga dengar. Nggak tahu deh kalau kalian dengar apa nggak, silahkan nanti dicek aja ya. Nanti tapi ya, jangan sekarang, kan sekarang nonton gue dulu. Kalau kalian udah sempat ngedengerin lagunya, kalian denger nggak sih? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Lagu kedua yang menarik perhatian gue dan dikasih tahu sama temen gue tentu saja, lagu dari Girls' Generation yang berjudul Baby Baby. Buat kalian yang belum tahu, Girls' Generation itu merupakan nama internasional dari girl band Korea yang kalau di Koreanya bernama SNSD. Jadi di tahun 2018 yang lalu sempat beredar kabar bahwa ada suara tangisan di lagu Baby Baby yang dibawakan oleh Girls' Generation ini. Dan kalau gue nggak salah inget, ini mirip banget sama lagunya Super Junior yang berjudul Daydream, yang kabarnya juga ada suara perempuan nangis di tengah-tengah lagu itu. Tapi pas gue lagi ngedengerin Daydream, justru yang gue denger tuh nggak suara tangisan, tapi kayak suara cewek bisik-bisik bahkan dari awal lagu. Coba deh kalau kalian dengerin, pendapat kalian kayak gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Oke, kita balik lagi ya ke lagunya Girls' Generation yang berjudul Baby Baby. Jadi saking ramainya kabar di tahun 2018 itu, SM Entertainment ini semacam manajemen artis gitu ya, yang membawahi SNSD atau Girls' Generation di Korea Selatan, mencoba untuk mengecek lagi lagu itu apa memang benar ada suara tangisan perempuan. Dan setelah mereka mendengarkan lagu itu berkali-kali, beberapa dari mereka juga mendengar suara tangisan wanita itu. Bahkan suara itu terdengar tidak hanya sebuah tangis, tapi seperti merintih. Serem banget gak sih? Tapi yang jelas kabarnya suara-suara itu ada di detik-detik 18 sampai 21, 45 sampai 48, dan yang kabarnya paling jelas banget ada di menit 1 hingga 1 lebih 2 detik. Nah, jadi detik-detik tadi tuh dicatat sama orang-orang SM Entertainment untuk konferensi pers. Tapi pada konferensi pers, sebenarnya para anggota SNSD ini atau Girls' Generation mengaku mereka tidak mendengar suara rintihan dari perempuan yang dimaksud oleh para fansnya. Tapi di konferensi pers itu mereka mengaku bahwa saat rekaman lagu dan pembuatan video klip tidak ada anggota Girls' Generation yang menangis apalagi merintih. Begitupun dengan para kru, mereka mengaku tidak ada yang menangis apalagi ngerintih. Dan dari konferensi pers ini diketahui bahwa ternyata anggota Girls' Generation pada saat melakukan rekaman lagu, mereka memang merasakan ada sesuatu yang aneh di studio. Dan gak hanya itu, ternyata saat mereka melakukan syuting video klip lagu Baby Baby ini, para personel dari Girls' Generation ngerasa memang hawa di lokasi syuting itu berbeda dengan hawa di luar lokasi syuting. Kabarnya, hawa di lokasi syuting itu seperti memiliki suhu derajat yang dingin dan membuat mereka ingin cepat-cepat selesai untuk selesai syuting. Tapi kalau kalian mau denger, itu kalian boleh banget dengerinnya, tapi nanti setelah kalian nonton gue, itu kalian harus pakai headset yang membantu kalian untuk bisa ngedenger suara itu lebih jelas lagi. Kalau menurut gue ya, itu di detik 45 sampai 48 dan 18 ke 21 itu nggak kayak suara nangis, tapi lebih ke suara seseorang yang sedang bernafas tapi kayak abis lari, pokoknya kayak abis beraktivitas berat, jadi kayak ngos-ngosan gitu, kayak gitu. Nggak tau deh kalau kalian denger nggak sih? Nanti kasih tau gue ya, komen di bawah. Nah, jadi teman-teman, di lagu berikutnya yang bakalan gue bahas, ini pas gue lihat video klipnya aja udah serem banget. Nggak tau deh kalau kalian. Lagu berikutnya adalah Biri Bob A dari Narsha.
Gue tuh nggak tahu pastinya kapan hype dari lagu-lagu Korea ini muncul di Indonesia. Tapi yang jelas, lagu dari Narsha ini sudah rilis dari 11 tahun yang lalu alias tahun 2010. Kalau lagu Narsha ini sebenarnya bukan seperti dua lagu sebelumnya yang tadi di tengah-tengah lagu itu terdengar suara rintihan. Tapi lagu Narsha ini lebih melibatkan kepada liriknya yang mengajak orang-orang untuk memuja setan. Kenapa? Well, karena katanya dalam liriknya itu si Narsha mengajak para pendengar untuk masuk ke dalam dunianya dia yang dimana digambarkan sangat indah, kayak semacam surga yang menjanjikan tidak adanya kesedihan dan tempat dimana hilangnya penyakit dan juga para pendengar tidak bisa sakit di dalam ruang kebahagiaan tersebut. Tapi sayangnya, akhirnya di video klip tersebut digambarkan bahwa semua yang digambarkan di awal itu merupakan mimpi buruk saja. Serem banget gak sih? Ini penggambaran lo bakalan ngedapetin satu tempat dimana kayak semua orang pasti bakalan suka, tapi ternyata itu adalah mimpi buruk. Paham gak sih maksud gue? Tapi kalau gue lihat-lihat dari tema lagu, khususnya yang digambarkan di video klipnya ini, kayak semacam lagunya Narsha ini merupakan sebuah lagu ritual atau dualitas rohani. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di sini menurut gue, si Narsha itu bertransformasi dari gadis yang baik, kemudian berubah menjadi sosok yang sepertinya sangat spiritual, dan juga berubah menjadi malaikat hitam. Tapi kalau gue boleh sedikit ngegambarin tentang video klipnya, jadi di video klip itu diawali dengan adanya seorang pekerja yang sedang mengebor jalanan. Tapi di sini yang gue tangkap intinya tuh bukan pekerjaannya ya, tapi lebih ke para pekerja dari seluruh dunia yang memang benar-benar bekerja itu demi menopang hidupnya dan juga mencari uang. Nah ternyata saat si pekerja ini sedang mengebor jalanan, dia ngeliat ke lubang yang dia bikin itu ada sebuah ruangan yang dimana orang di atas jalanan itu tuh nggak bisa lihat. Jadi kayak semacam ruang rahasia gitu. Dan si Narsha ini lagi nari-nari, awalnya dia nggak berani lihat, tapi setelah dipikir-pikir kok kayaknya menarik ya. Akhirnya si pekerja ini tergoda untuk ngeliat lagi ke lubang itu. Karena lubangnya tuh masih kecil, akhirnya dia ngelihatnya dengan hanya sebelah mata. Nah dari situ tuh dikabarkan bahwa lirik lagu Narsha ini diadopsi dari acaranya Jaja Miharja yang berjudul Apaan tuh? Nggak ada yang bercanda. Jadi katanya, pasti kalian anak milenial nggak tahu deh Jaja Miharja siapa. Googling gih, kasian banget kalau nggak tahu. Asli, dia tuh legend banget tahu. Setelah Benyamin Sueb. Oke, kita balik lagi ya ke definisi dari video klipnya si Narsha tadi. Jadi yang dilakukan oleh pekerja ini dengan dia melihat dunia di bawah tanah ini hanya satu mata, itu dikabarkan sebagai simbol Eye of Horus, atau mata yang dapat melihat segalanya, dan konsep itulah yang dipercayai oleh kelompok yang menguasai dunia alias Illuminati. Nah di sini karena si pekerja terlalu fokus melihat ke dalam, dia tanpa sadar ternyata dia tuh kesirep atau masuk ya ke dalam dunia itu. Dan ruang itu dikabarkan sebagai ruang spiritual alternatif, atau beberapa orang biasa menyebut ini sebagai astral plane, dimana di ruangan ini seseorang itu dituntut untuk memilih takdir spiritualnya. Nah disinilah yang menurut gue Narsha menggambarkan dirinya sebagai makhluk spiritual dualistis, karena di situ Narsha mulai menggambarkan dirinya menggunakan simbol-simbol Kristen klasik. Di situ Narsha memakai mahkota, tepatnya mahkota berduri milik Yesus, dan di depannya ada simbol matahari. Dan banyak banget atribut-atribut di sini yang menurut gue itu banyak banget sebenarnya artinya. Itu kalian bisa lihat sendiri di video klipnya Narsha, dan kalian boleh berpendapat sendiri. Apabila kalian memiliki pendapat yang beda sama gue, boleh banget kasih tau gue dong, komen di bawah. Oke, di sini gue bakalan ngebahas sedikit dari segi lirik ya. Di liriknya Narsha itu memang benar, dia seperti mengajak para pendengar untuk ke suatu tempat di mana tempat ini tidak ada kesedihan dan juga tidak ada kebahagiaan bahkan. Jadi kayak neutral room gitu ya. Dan yang paling menariknya adalah tanpa penyakit. Dan ternyata itu semua berakhir dengan mimpi buruk. Sebelum gue ngebahas liriknya, di sini gue mau kasih tahu dulu kalau gue tuh udah nge-translate ke bahasa Inggris dan kemudian gue terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Di lirik lagunya Narsha yang ini ada kata-kata people that are worn out
come to me. Orang-orang yang sudah lelah, sudah kecapean, datanglah kepadaku. Give me your worn out soul. Berikan aku jiwamu yang sudah kelelahan atau usang. I will erase for you every memory you want to erase. Aku akan menghapus untukmu segala memori buruk, tanda kutip, yang ingin kau hapus. What you want boy? What you want girl? Apa sih yang kamu mau? Dan pertanyaan ini diarahkan untuk para boy dan girl. Artinya, memang di sini maksud Narsha adalah orang-orang dari kalangan muda ya. Try to believe me. Cobalah untuk percaya padaku. And trust me. Benar-benar percaya padaku. And come into me. Datanglah kepadaku. Di sini kayak ada penegasan gitu ya, harus percaya banget sama dia gitu, supaya si pendengar ini mau gitu loh ikut sama dia gitu. Nah, pas banget di lirik lagu ini dan di video klipnya itu penggambaran si Narsha itu sedang melakukan transformasi rohani visual dan dia berubah menjadi malaikat hitam. Dan kalau di sini banyak yang beranggapan bahwa dia menganggap dirinya adalah sebagai Lucifer. Mungkin ya, ini sepengetahuan gue, mungkin ini adalah sebuah perumpamaan di mana iblis itu suka menyamar sebagai orang yang suci, padahal dia bertujuan untuk membawanya ke, apa ya, bisa dibilang neraka nggak sih? Karena di sini maksudnya adalah diajak sama si iblis ini untuk ke dalam ruangan yang isinya penuh dengan iblis gitu. Dan dari beberapa fansnya Narsha di sini banyak yang menyimpulkan bahwa Narsha di sini sebenarnya berperan sebagai penyuci dosa seperti itu. Makanya dia mau ngajak si para pendosa ini untuk masuk ke dunianya supaya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi bahkan kebahagiaan, artinya bersikap normal aja, dan kemudian tidak ada hukuman, tidak ada sakit, dan lain-lain. Pokoknya semacam redemption gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari lirik dan video klipnya sangat bertolak belakang sekali gitu. Jadi kalau menurut kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Oke, segitu dulu deh teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan jangan lupa buat yang belum, langsung subscribe aja. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu gue bawain apa. Dan please banget jangan sungkan-sungkan untuk kasih tahu kalau gue salah. Ataupun kalau misalnya kalian setuju dengan gue, komen di bawah. Gue pasti bakalan baca. Thank you ya, bye-bye.